Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel aku. Jadi hari ini tuh aku mau berbagi tips sedikit sama review-review produk barang-barang yang ada di tokoku ya teman-teman. Jadi ini penampakan toko miniku yang belum kususun, jadi masih berantakan banget kayak gini. Hamburan barang-barangnya tuh ada di mana-mana, nggak jelas pokoknya. Jadi kalau teman-teman juga sama seperti aku masih merintis sebuah usaha dan kebetulan mungkin sama-sama di bidang perabotan ya teman-teman. Jadi wajib banget buat nonton video aku ini. Dan semoga teman-teman suka ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kalau teman-teman pernah lihat video aku yang sebelumnya, itu aku masih nyusunnya itu di kontrakanku ya teman-teman, dan alhamdulillah ini sudah tinggal di rumah sendiri. Jadi kamar kecil ini aku sulap jadi toko, karena memang belum punya toko sendiri ya teman-teman yang khusus untuk perabotanku. Jadi ya sementara ditaruh di kamar ini. Dan ini dia penampakan mini tokoku setelah aku beres-beres ya teman-teman. Alhamdulillah kelihatan lebih rapi dan gak seberantakan sebelumnya. Nah, untuk poin ini penting banget ya teman-teman, soalnya selain biar supaya kelihatan lebih rapi, itu juga bisa memudahkan kita kalau misalnya mau cari-cari barang. Jadi kalau teman-teman punya rak yang ukurannya lebih kecil kayak punya aku ini, bisa buat naruh barang-barang yang kecil-kecilan, perintilan, terus yang nggak ada kardusnya, atau kalau ada kardusnya dia ukurannya tuh lebih kecil daripada kardus barang-barang yang lain. Dan untuk penyusunannya juga diusahakan sesuai dengan kategorinya ya teman-teman. Jadi misalnya kipas sama-sama kipas kayak gitu, biar kita nyarinya juga mudah. Ini ada lemari ya teman-teman, ini emang bawaan dari rumah, waktu dijual itu nggak dibawa sama yang jual dan masih bagus juga, jadi aku manfaatin buat naruh perkakas, sama ini buat naruh barang-barang operasional buat packing kayak solasi, terus ada kresek juga buat jualan. Nah, untuk poin ini kenapa aku taruh di tengah itu supaya memudahkan waktu mau ambil barang ya teman-teman. Soalnya kan kalau misalnya kita tumpuk di pinggir semuanya, biasanya barang-barang yang di belakang yang nempel ke tembok itu agak susah ambilnya, jadi harus kita turunin dulu satu-satu dan itu lumayan bikin capek sih. Jadi untuk susunannya itu yang paling luar itu aku taruh untuk barang-barang yang besar-besar ya teman-teman, jadi yang agak berat kayak gitu, supaya kalau misalnya mau ngambil yang di bagian tengah, gesernya tuh nggak begitu sulit, nggak harus kita angkat-angkat banget gitu. Terus untuk bagian tengahnya ini biasanya tuh aku taruh untuk kotak kardus yang ukurannya tuh sedang sama yang lebih ringan ya teman-teman. Cuma ya sebenarnya terserah aja sih mau nyusunnya gimana, seenaknya teman-teman aja. Ini versi aku ya teman-teman. Terus kalau untuk rak-rak yang panjang, contohnya kayak rak sepatuku ini, sama bawahnya itu ada stand hanger, itu taruhnya di sisi luar aja teman-teman supaya nggak terlalu makan tempat. Terus untuk numpuk barang ini juga harus diperhatikan ya teman-teman, harus sesuai sama tipe barangnya, terus sama berat ringannya tuh juga harus sama, disatukan kayak gitu. Soalnya kalau misalnya salah numpuk, yang bawah lebih ringan daripada yang atas, takutnya nanti yang bawahnya itu hancur. Terus untuk poin ini itu usahakan taruh di rak ya teman-teman, buat barang-barang yang nggak memungkinkan untuk ditumpuk. Contohnya kayak panci gorengku ini satu set, cuman kardusnya itu dia nggak kuat kalau misalnya untuk nahan beban di atasnya lagi. Kalau untuk ditumpuk takutnya nanti malah penyok atau enggak tutup pancinya yang kaca itu pecah, jadi resiko banget. Makanya disusun aja kayak yang seperti di videoku itu. Dan buat teman-teman pemula yang punya toko walaupun masih kecil-kecilan sama kayak aku, itu wajib banget beli rak yang seperti di video ini ya teman-teman. Ini nih supaya lebih memudahkan juga, terus toko kalian tuh bisa kelihatan lebih rapi. Ini aku belinya juga online di Shopee, kirim ke Balikpapan itu sekitar 300.000 sama ongkir. Tapi kalau pas belinya pas dia nge-live ya bisa lebih murah lagi.
Nah ini aku punya tumbler kaca. Kenapa ndak aku taruh di rak yang sebelumnya? Soalnya rak yang sebelumnya tuh agak ringkih ya teman-teman, aku takut pecah, jadi ya lebih aman ditaruh di rak yang ini aja. Lanjut, jadi ini sedikit spill produk yang ada di tokoku ya teman-teman. Promosi sedikit nih, siapa tahu teman-teman yang domisili Balikpapan, terutama di daerah Manggar, ini bisa banget ya mampir-mampir ke tokoku, atau bisa juga order lewat Shopee atau WA. Untuk poin ini, kenapa kita harus sisakan ruang untuk akses jalan itu, supaya kalau misal kita mau ngambil barang-barang yang di belakang atau di samping itu lebih mudah ya teman-teman. Kan kita bisa muterin produk kita, makanya tadi aku bilang aku saranin nyusun barang-barang itu di tengah daripada nempel di tembok. Soalnya kalau di tembok juga takutnya dia tuh lembab, jadi nanti kardus barang-barang kita tuh biasanya tuh kayak basah gitu loh teman-teman, lembab kan dia. Nah ini aku spill ya teman-teman, jadi ini bagian belakangnya produkku. Kalau misalnya kita kasih celah sedikit buat kita jalan tuh lebih mudah gitu loh. Kalau misalnya ternyata barangnya ada di belakang atau di bagian samping kayak gitu, kan lebih enak ya ngambil barangnya. Dan emang benar-benar memudahkan banget. Dan kalau mau ambil barang yang di bagian tengah tuh juga nggak terlalu sulit ya teman-teman, soalnya yang diturunkan itu cuma barang yang terdekat sama barang yang mau kita ambil itu aja, jadi nggak semuanya harus diturunin. Oke, jadi segitu dulu ya teman-teman, sedikit tips dari aku untuk nyusun barang jualan. Semoga teman-teman suka ya sama video aku dan bisa membantu teman-teman juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.